Pace bene, saya mau membuat tanggapan sedikit atas video di samping ini. Yesus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama. Dibahas di satu channel atas nama Dr. Lee, bilang kecantikan sebenarnya, tapi mengundang tokoh agama untuk berbicara tentang itu. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa ini? Al-Masih, Isa Al-Masih. Oke, yang pertama, referensinya adalah kitab suci berbahasa Indonesia. Coba terjemahan. Terjemahan itu tradurre bisa juga menjadi traditore, bisa menjadi sebuah pengkhianatan. Ketika kita menerjemahkan, terjadi penggeseran makna. Makna ini bisa saja memakai kata yang sama, tetapi senso yang bergeser, rasanya bergeser. Al-Masih dalam bahasa Indonesia, orang sudah mengaitkannya dengan Nabi Isa yang ada dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran. Tetapi bukan berarti originalmente aslinya berasal dari sana, kan begitu ya? Kalau Nabi Isa itu meninggalnya bagaimana sih? Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam itu Nabi Isa itu Nabi Isa Al-Masih ya? Iya, Al-Masih itu Kristus. Oh, Al-Masih itu Kristus. Baru tahu. Oh, betul. Saya heran. Sebenarnya ketika dikatakan Al-Masih itu Kristus, harusnya ini saya berbicara dalam konteks keilmuan ya. Harusnya ini menjadi tantangan berat bagi Muslim untuk mempertanggungjawabkan tulisannya yang muncul 6 abad kemudian. Karena kalau disamakan, sekali lagi nih, Al-Masih itu Kristus. Ketika dia katakan begitu, harus kita pertanyakan sumber otentik dari tulisan abad ke-7 ini. Berkaitan tentang ini, saya sudah mempersiapkan satu teks. Teks ini muncul, teks ini muncul pada abad kedua. Abad kedua sudah muncul teks ini, ditulis oleh Justinus Martyr. Tapi saya mau katakan, gereja Katolik sumber imannya ada pada kitab suci, ajaran gereja dalam tradisi magisterium yang membangun ajaran iman di dalam gereja itu. Giustino Martire morte circa 167. Dia meninggal sekitar tahun 167. Dia sudah membuat tulisan ini. Bagaimana Yesus itu digambarkan. Oke, kita mulai biar terkesan lebih ilmiah, kita buat teks aslinya ya. Kita ajak kalau sebisa mungkin memakai teks asli supaya interpretasi itu semakin dikurangi distorsinya dalam interpretasi, dikurangi bias yang muncul dalam interpretasi dan penerjemahan. Karena setiap diterjemahkan ada interpretasi. Theos heteros esti tuta panta poie santos tiu aritmo lego Allahu gnome. Allah yang lain dia ini. Siapa? Yesus maksudnya. Kalau begitu ada dua. Makanya ada dua kalimat ini yang tidak bisa diputus. Theos heteros tuta panta poie santos tiu. Allah yang lain dari Allah yang telah melakukan segala sesuatu. Aritmo dalam angka, aritmatika ya. Dalam angka, dalam jumlah saya berkata. Ada Allah yang satu, ada Allah yang lain, Bapa, Putra lain. Allahu gnome, tapi bukan dalam pikiran. Kalau ini dalam bahasa Italia diterjemahkan è un altro Dio rispetto a quello che ha fatto tutte le cose. Un altro intendo per numero, non per pensiero. Ketika aku katakan yang lain, maksud saya intendo per numero, untuk jumlah, non per pensiero, gnome, bukan untuk soal pikiran. Nah, satu Allah Bapa dan Putra itu adalah dalam pikiran. Tampilannya bisa berbeda, prosofon boleh dikatakan lagi oleh pemikir lain. Itu dia. Kita coba putar lagi video ini. Firman tidak bisa mati, betul nggak? Yang mati apanya? Yang mati kemanusiaannya, makanya disebutkan dia yang mati dalam kemanusiaan. Kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Betul. Berarti pada saat ini bagian yang paling signifikan.
sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Bisakah serentak dia satu dalam pikiran, tetapi dalam jumlah berbeda? Mengapa tidak? Sama seperti kita katakan, Allah ada di hatiku, Allah ada di hatimu di waktu yang sama. Apakah ada satu Allah? Ya. Tapi apakah ada di dua hati? Ya. Mengapa tidak? Sekarang Allah ada di Italia? Ada. Apakah Allah ada di Indonesia sekarang ketika saya sedang berbicara? Ada. Kalau begitu Allah ada di 2 negara, mengapa tidak lebih di semua negara? Apakah dia tetap satu? Mengapa tidak? Itu hanya sebuah bandingan. Justino Martir dalam tulisan ini dia menjelaskan lebih lagi. Ibarat api. Api itu ketika didekatkan pada satu kompor, katakanlah satu tungku yang lain, muncul api dari api yang pertama ini. Apakah berkurang api yang pertama? Tidak. Api ini tetap api di sini, di sana sudah ada api, tetapi tidak mengurangi api yang pertama. Itu hanya analogi yang bisa saja cacat. Bisa cacat. Jangan samakan analogi itu sebagai kesatuan. Karena bisa menjadi keliru. Hanya sebuah gambaran membantu rasionalitas kita, membantu kemampuan kita mengolah secara rasional siapa Allah itu. Jadi saya bisa mengerti kebingungan dari Dondi Tan ini tentang bagaimana serentak manusia serentak Allah. Kalau mati manusianya, lalu matilah Allahnya. No, kita spill pelan-pelan tulisan-tulisan Bapak Gereja yang membahas tentang bagaimana keallahan dan kemanusiaan Yesus itu serentak bisa berjalan. Tapi saya sudah coba mengawali ini tadi dengan berkata, in numero, jumlahnya Allah yang lain, tetapi tidak dalam pikiran. Nah, ini sangat fundamental. Sama seperti katanya, saya memiliki kata. Oke, tapi ini analogi yang lain dibuat oleh Justino. Kalau saya berkata cinta, kamu mendengar kata cinta? Ya. Keluar dari mulutku kata cinta. Hilangkah kata cinta dari mulutku? Tidak. Saya bisa mengulang itu, cinta. Keluar. Tetapi tidak hilang kata cinta itu dari diriku. Tapi kamu sudah mendengar cinta itu, sudah masuk ke dalam pikiranmu, sudah kamu olah. Saya memberi homili, kamu dengarkan. Apakah habis homili itu, kata-kata itu dari diriku? Tidak. Yang tadi kamu dengar, sudah kamu dengar? Sudah. Bisa menjadi lebih dari satu, tetapi makna tetap satu. Tidak hilang kata itu, kekuatan kata itu, nilai kata itu, meskipun saya sudah ucapkan berkali-kali. Saya tak tahu, saya pikir contoh ini terlalu tinggi untuk untuk pembahasan ini ya. Tapi toh kalau mau kita mengolah secara rasional keallahan dan kemanusiaan Yesus itu, mau tak mau kita harus sampai ke sana. Ya. Oke. Saya hanya jadi manusia itu juga saat itu juga sama dengan Tuhan kan. Betul. Keilahiannya itu cuma klarifikasi doang. Jati diri yang berbeda bukan artinya ada dua tokoh yang sama. Seperti saya bilang di awal, ada yang asli dan ada yang palsu. Paulus ada di sebenarnya idenya sama ya. Sama-sama mau menceritakan sosok ini, tapi dia sudah dengan lebih jujur berkata, ada yang asli, ada yang palsu. Saya akan lebih percaya teks yang diucapkan oleh abad pertama, karena lebih dekat pada peristiwa historiknya. Simple. Maka sebenarnya akan lebih menguntungkan teologi kekristenan, katakanlah kalau kita bicara soal untung atau rugi, kalau itu disamakan. Karena kalau berbeda, kita sudah bahas di video banyak ini tentang ini. Ya bisa saja tokoh lain yang lahir, yang diceritakan itu. Tapi kalau tokoh yang sama yang diceritakan, no. Justino Martir sudah menulis ini abad kedua. Al-Quran muncul abad ke-7. Beda 500 tahun. Kita belum bicara soal Injil ya. Kita masih mau membandingkan itu dengan tulisan Justino Martir, Dialogo con Trifone. Dia menulis sebuah dialog dengan seorang pemuda Yahudi bernama Trifo.
Diduga ini satu dialog interreligius yang sistemik ditulis pertama sekali sebagai sebuah teks pendalaman teologi. Dan background dari Justino adalah filsafat, sehingga dia bisa mengolah itu dalam konteks pemikiran manusia. Kalau ada yang berkata, oh kok lari ke filsafat, dari kitab suci lah, no. Saya harap jangan Katolik berkata begitu. Karena kalau Katolik berkata begitu, dia tidak kenal dasar imannya. Sebab dasar imannya berasal dari kitab suci, magisterium, tradisi suci. Tradisi suci ini ada yang ditulis lalu dikanon, ada ditulis tak dikanon, ada yang lisan kemudian ditulis. Ini fragmen-fragmen ingatan akan Yesus. Tidak ada langsung cerita utuh. Lalu kalau ada pertanyaan mana kitab suci asli, dia tidak tahu sejarah kitab suci. Kitab suci manapun itu kumpulan fragmen yang kemudian dilegalkan menjadi kitab. Saya harap video ini bisa membantu sedikit. Tentang dialog Trifone saya sudah pernah menulis itu di satu seminar nasional. Saya sengaja katakan ini supaya agak sedikit, karena biasa orang itu menambah titel di belakang namanya ya. Saya PhD, saya bukan saya, maksud saya bahwa ada orang menambah titel-titel macam itu untuk meyakinkan orang lain, karena masih pada level itu kita. Kalau kita lihat bajunya bagus, pakai dasi, kameranya tampilannya HD 4K, ini meyakinkan dan mengabaikan substansi. Sayang sekali. Tapi oke, pelan-pelan kita spill teks-teks tua tentang Yesus, tentang perkembangan pemikiran tentangnya. Ciao ciao.